Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar di pesantren Madinah Munawwarah. Perlu diketahui bahwa pendaftaran di pesantren Madinah Munawwarah untuk santri baru tidak membuka pendaftaran secara langsung. Akan tetapi semua pendaftaran melalui di web PMM atau secara online. Untuk langkah pertama, kita menuju ke halaman web terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan pmm.or.id dan enter. Apabila kalian ingin melihat informasi seputar program-program di pesantren Madinah Munawwarah, maka kalian bisa menuju menu informasi. Lalu akan muncul beberapa info tentang program-program yang dibuka di pesantren Madinah Munawwarah. Apabila ingin langsung mengisi formulir, maka langsung menuju ke formulir PSB. Nah, ada data-data yang harus dilengkapi di sini. Untuk yang pertama yaitu jenis pendaftaran. Untuk santri baru, semuanya memilih jenis pendaftaran baru. Kemudian jalur pendaftaran. Di jalur pendaftaran ini terdapat 4 pilihan pendaftaran, yaitu Khariji, Kitab atau Mahasiswa, Klasik, dan MTN atau Markas Tahfiz Nasional, yakni program utama. Untuk program Khariji adalah program yang dikhususkan bagi santri yang bertempat tinggal atau berdomisili di luar pesantren, tetapi masih ikut kegiatan pesantren. Sedangkan untuk 3 program berikutnya, yaitu Kitab, Klasik, dan MTN, adalah untuk santri yang berdomisili di pesantren Madinah Munawwarah. Program yang pertama yaitu program Kitab atau Mahasiswa. Perlu diketahui bahwa pesantren Madinah Munawwarah tidak menyediakan program perkuliahan. Namun program Kitab atau Mahasiswa ini adalah program yang diperuntukkan untuk santri dengan sambilan kuliah di sekitar pondok pesantren Madinah Munawwarah seperti Universitas Diponegoro, Polines, Poltekkes, atau perguruan tinggi lainnya. Kemudian 2 program berikutnya yaitu Klasik dan MTN adalah program Tahfidzul Quran. Untuk yang program Klasik dan MTN ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu apabila program Markas Tahfiz Nasional atau program utama adalah program yang dibebaskan biaya selama setahun, namun juga ditargetkan selesai setoran Al-Quran selama setahun. Sedangkan untuk program Klasik adalah program yang dibuka sepanjang tahun, akan tetapi terdapat biaya bulanan atau biaya syahriah. Apabila kalian ingin mengikuti program utama, maka kalian memilih MTN atau program utama. Kemudian pesantren sebelumnya, apabila sebelumnya kalian pernah tinggal di pesantren atau mondok di pesantren, maka wajib mengisi ini. Apabila kalian baru pertama kali mondok, maka tidak perlu diisi atau di strip saja. Kemudian tujuan masuk PMM atau MTN. Nah, ini diisi sesuai tujuan kalian masing-masing. Misalnya, saya ingin menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kemudian ke data pribadi. Isikan nama lengkap kalian masing-masing. Misalnya,
Pesantren Madinah Munawwarah. Kemudian pilih jenis kelamin, NIK. NIK ini harus diisi dengan nomor induk kependudukan masing-masing. Tidak boleh ada huruf yang masuk ke sini. Misalnya 2021 dan seterusnya. Kemudian tempat lahir. Tempat lahir ini diisi kota masing-masing. Apabila kalian lahir di Semarang, maka diisi kota Semarang. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir ini untuk mempermudah bisa kalian pilih tahun di sini. Misalnya kalian lahir di tahun 2000 Januari tanggal 1. Pendidikan terakhir yaitu pendidikan terakhir yang kalian jalani, misalnya SMA atau SMK. Kebutuhan khusus ini perlu diperhatikan karena menu awalnya yang muncul adalah Down syndrome. Apabila kalian tidak memiliki kebutuhan khusus, maka pilih tidak ada. Alamat jalan. Apabila di tempat tinggal kalian masing-masing tidak ada alamat jalan, maka cukup diisi strip saja. Kemudian isi RT, isi RW, kemudian nama dusun misalnya Durian Raya, kemudian nama kelurahan, misalnya Banyumanik, dan seterusnya. Kota wajib diisi, misalnya kota Semarang. Nomor HP orang tua ini wajib diisi angka semua. Tidak boleh ada digit selain angka. Misalnya 085, 111, dan seterusnya. Apabila nomor kalian terdapat plus 62, maka dirubah menjadi 0 terlebih dahulu. Tempat sekolah atau kuliah bagi kalian yang mahasiswa yang memilih program kitab atau mahasiswa, maka isi sesuai pilihan yang ada. Apabila tidak ada dalam pilihan, maka pilih lainnya. Apabila program kalian selain program kitab atau mahasiswa, maka pilih lainnya. Nomor HP pribadi juga sama, wajib diisi angka semua. Misalnya 081 dan seterusnya. Golongan darah diisi dengan huruf kapital, misalnya O. Email pribadi juga wajib diisi dengan format email, misalnya bmmsemarang@gmail.com. Nomor kartu Indonesia Sehat. Apabila kalian sudah punya, maka diisi di sini. Apabila kalian belum mempunyai BPJS atau kartu Indonesia Sehat, maka cukup isi strip. Riwayat penyakit juga wajib diisi karena ini berkaitan dengan perlakuan saat ada di pesantren Madinah Munawwarah. Apabila kalian mempunyai riwayat penyakit yang masih kambuh, maka ketika kalian menjadi santri di pesantren Madinah Munawwarah, kalian akan mendapatkan perhatian yang lebih dari tim puskestren atau pusat kesehatan pesantren. Prestasi yang pernah dicapai. Apabila kalian mempunyai prestasi, maka juga sebaiknya diisi di sini. Riwayat organisasi juga diisi, misalnya
misalnya tergabung dalam organisasi, rohis, atau remaja masjid, atau dan lain-lain juga wajib diisi. Ukuran jaket PMM, ukuran ini seperti ukuran standar, yaitu ada M, ada L, ada XL, ada S, dan seterusnya. Dan sebaiknya ini diisi sesuai dengan ukuran kalian, karena ini nanti akan berkaitan dengan ukuran kalian selama di pesantren. Sumber informasi pendaftaran isikan sesuai yang ada di menu. Apabila tidak ada di pilihan, maka isikan lainnya. Kewarganegaraan diisi warga negara Indonesia. Kemudian memasukkan foto. Foto ini boleh dengan foto formal. Contohnya foto formal seperti ini dengan background merah atau background lainnya. Usahakan yang terang dan polos, dan dengan memakai koko putih, dan lebih baik dengan peci, atau bagi perempuan harus menutup aurat dan kelihatan wajahnya. Apabila ukuran fotonya melebihi 1 MB, maka nanti tidak akan bisa dimasukkan. Oleh karena itu, lebih baik pilih foto yang ukurannya kurang dari 1 MB. Kemudian nama ayah kandung. Bagi kalian yang sudah ditinggal oleh ayahnya maupun ibunya, tetap wajib mengisi. Apabila ayah kalian sudah meninggal, maka isikan dengan almarhum dan seterusnya. Tapi apabila masih ada ayah kalian, maka isi sesuai dengan namanya. Tahun lahir sudah ada contohnya, yaitu 1965. Ini hanya perlu mengisi tahun lahir, tidak perlu dengan tanggal. Dan semuanya wajib diisi dengan angka. Pendidikan terakhir ayah, misalnya SMP atau yang sederajat. Kemudian pekerjaan ayah kandung, misalnya petani. Penghasilan bulanan bisa disesuaikan dengan penghasilan ayah, misalnya 2 juta sampai dengan 5 juta. Kebutuhan khusus ini juga sama seperti tadi. Yang pertama muncul adalah Down syndrome, maka ini diubah menjadi tidak ada. Nama ibu kandung. Nama ibu kandung seperti ayah, apabila sudah meninggal maka diisikan dengan almarhumah dan namanya. Apabila masih hidup maka cukup isikan dengan namanya. Kemudian tahun lahir juga sama. Pendidikan terakhir ibu, misalnya SMA atau yang sederajat. Pekerjaan, apabila ibu kalian hanya ibu rumah tangga, maka isikan yang lain-lain. Atau tidak bekerja. Penghasilan bulanan, isikan kurang dari 500.000. Kebutuhan khusus juga sama, dirubah menjadi tidak ada. Nama wali. Bagi kalian yang sudah ditinggal oleh orang tua, maka wajib mengisikan nama wali, yaitu orang yang berkaitan dengan kalian atau orang yang hidup dengan kalian. Namun apabila masih ada orang tua kalian, data wali ini tidak perlu diisi. Kemudian menuju data periodik. Data periodik tinggi badan,
tinggi badan kalian bisa kalian masukkan, misal 175 cm, kemudian berat badan misal 70 kg. Anak ini diisikan kalian anak keberapa. Misal kalian anak pertama maka diisikan 1, misal kalian anak kedua maka isikan 2, dan seterusnya. Jumlah saudara kandung. Apabila kalian merupakan salah satu dari 5 bersaudara kandung, maka isikan dengan 4, yakni jumlah saudara kalian. Apabila semuanya sudah diisi, maka kita centang pernyataan setuju dengan formulir ini. Kemudian simpan formulir pendaftaran. Maka otomatis formulir pendaftaran kalian akan terunduh. Nah, ini ada contoh kesalahan, misalnya NIK harus diisi minimal 16 karakter. Maka kita edit NIK menjadi 16 karakter. Lalu kita simpan formulir pendaftaran. Nah, akan muncul seperti ini. Artinya formulir pendaftaran kalian sudah terdownload. Atau bisa kalian unduh di sini. Dan kalian simpan. Kemudian formulir yang sudah tersimpan dikirimkan melalui nomor CP yang tertera atau ada di bawah halaman. Ya, sekian penjelasan tentang pendaftaran Pondok Pesantren Madinah Munawwarah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.